Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu. Kita semua di sini bersuka cita, amin. Hari ini kita datang ke tempat ini, kita mau beribadah, tapi jangan jadikan hari ini sebagai rutinitas. Tapi kita mau, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai, dan kita mau sorakan kemenangan, amin. Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak hentinya kami mengucap syukur dan berkata terima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke tempat ini. Kami ingin bersekutu denganmu lebih dan lebih lagi Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau mendengar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Setiap penyembahan yang kami angkat di hadapanmu Bapa. Biarlah segenap pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari jemaat Tuhan kita mau sama-sama katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Tuhan, biarlah pujian ini jadi rasa syukur kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama.
Yesus yang siap bersorak-sorai buat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Boleh sebelum kita memuji Tuhan, kasih tos ke kiri kanan depan belakangnya, bilang engkau luar biasa. Segala yang tak ku
puji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Kita semua di sini percaya kalau Tuhan sudah berperang menggantikan kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Karena tidak ada yang terbesar dan terhebat selain Tuhan kita. Yes. Kau hebat, terbesar, kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, Kau hebat, gagah perkasa, Kaulah panglima menangku, Allah Bapa. Ku hempaskan ke arah Goliat, besar
Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan breaking news. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan persembahan kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah tersedia atau melakukan scan di QR yang telah ada di layar. Jika di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, amplop tersedia di kotak-kotak yang telah disediakan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu atas hidup kami Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati agar berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang begitu besar, Kau Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, ini segenap pujian kami yang kami angkat di hadapan-Mu Bapa, biar dapat berkenan Tuhan di hati-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku
ada di sisi kami. Engkau Tuhan Yesus yang besar dan yang sungguh setia. Mari kita sama-sama nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dan bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Berfirmanlah kepada kami semua di tempat ini. Urapi hati kami termasuk hamba-Mu ini. Karena firman-Mu adalah kehidupan. Maka hidupi kami dengan firman-Mu, maka kami hidup. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Amin. Nah saudara, hari ini kita diberi tema Facing Your Giant, hadapi raksasamu. Tadi saya udah perkenalkan diri saya di ibadah pertama, gak apa-apa di ibadah kedua saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Sulistyo Teta, istri saya 2 kali melahirkan. Saudara langsung matanya melotot semua. Ya, saya melayani di GBI Rock Jakarta Garden City. Kami merintis sudah berjalan puji Tuhan 3 tahun ini. Dan saudara, saya bersyukur hari ini boleh
berada di tempat ini, di gereja GBI Citra 2, mungkin beberapa tidak asing dengan saya. Saking tidak asingnya ada yang juga masih menaruh dendam dengan saya. Ya, saya bersyukur Pak Markus Sudarji bukan hanya sebagai gembala Citra 2, tetapi juga merupakan sahabat, bahkan bapak dan juga kakak yang bersama-sama dengan saya. Dalam proses-proses hidup saya, pelayanan, dia juga ada mengetahui di situ. Terima kasih Bu Gembala, salam buat Pak Gembala. Nah saudara, ini bisa? Oh ya, facing your giant, hadapi raksasamu. Tapi saya lebih mau mensubkan tema kita hari ini adalah sang penakluk. Amin. Bilang sama kanan kirinya, saya telah taklukkan kamu. Kalau seorang suami berkata pada istrinya, saya telah taklukkan kamu, bukan berarti menguasai sepenuhnya. Ya saudara, tapi begini, perhatikan baik-baik. Sering dalam dongeng anak-anak, pernah ada cerita kan, bagaimana pangeran menakluki musuh-musuhnya. Dan lebih daripada itu, dia harus menaklukkan sebuah benteng dengan pertahanan yang kuat. Bagaimana dia bisa menguasai benteng itu. Namun ketika seorang pangeran, saudara, ingin menguasai seorang putri, dia harus menaklukkan yang paling kuat daripada sebuah benteng. Yaitu seekor monster atau seekor naga yang harus dia taklukkan. Bagaimana seorang yang biasa-biasa saja, manusia biasa harus menaklukkan sebuah raksasa yang besar. Entah itu seekor naga atau seekor binatang apapun yang harus bisa dia taklukkan. Maka saudara, banyak orang akan menghormati dia. Nah, seringkali tanpa kita sadari dalam kehidupan kita ada raksasa-raksasa yang harus kita hadapi. Amin. Amin. Maka kalau saudaraku sebuah kesulitan dapat kita lewati, maka pasti kita bisa melewati kesulitan-kesulitan lainnya. Jika sebuah raksasa dapat kita hadapi, maka raksasa-raksasa lainnya terasa kecil bagi kita. Amin. Nah ini tadi di ibadah pertama saya nggak cerita ini. Tapi suatu hari saudara, saya pernah mentraining di sebuah PD kantor, persekutuan doa kantor. Saya tanya sama yang menjadi peserta pada waktu itu. Siapa di sini yang menjadikan foto istrinya sebagai apa itu, layar permanen di handphone itu ya. Screen-nya. Wah, hampir semuanya nggak ada saudara. Tapi ada satu saudara, seorang supervisor, dia langsung angkat handphonenya dan saya lihat, oh ternyata benar. Saya cek juga ternyata benar. Di handphonenya ini wajah istrinya, foto istrinya selalu tampil hadir saudara menjadi screen-nya. Saya tepuk tangan dan semua tepuk tangan. Kenapa kamu simpen foto istrimu di handphonemu? Dia bilang begini, untuk memotivasi saya Pak. Wah, luar biasa saudara ya. Semua pada tepuk tangan dan saya juga kagum. Kenapa kok foto istrimu memotivasi kamu seperti ini? Iya Pak, tantangan apapun dapat saya lalui. Kalau saya lihat foto istri saya, dia saja bisa kulalui di rumah. Apalagi yang lain-lain. Ternyata saudara, dia berhasil melewati raksasa-raksasa dalam kehidupannya. Karena dia bisa melewati istrinya di rumah saudara. Ya, coba lihat kanan kirinya, saya tahu suami yang jenis itu ada di rumah saya. Tapi kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia adalah orang yang berhasil menaklukkan seorang raksasa yang bernama siapa? Goliat. Saudara, Daud telah meruntuhkan sebuah batasan bertahun-tahun, sebuah tembok bertahun-tahun yang telah terbangun oleh orang-orang atau kesatria-kesatria
pada zaman itu bahwa nggak mungkin bisa menghadapi raksasa atau Goliat, orang-orang yang besar. Saudara jangan langsung tertuju begitu dong pandangannya besar ke depan ya saudara. Orang-orang yang besar, orang-orang yang jago perang, terlatih berperang. Bahkan saudara ketika Goliat muncul tidak ada tentara yang maju. Goliat berhasil mengintimidasi. Bukan langsung berperang, tetapi dia melakukan intimidasi dulu sebelum berperang. Saya mau tanya, apa senjata utamanya Goliat? Pedang, apa lagi? Novel. Goliat pakai ketapel. Kebalik Bu. Ya Goliat gak pakai ketapel, Daud bawa enggak, kebalik ya. Apa lagi? Tombak. Tapi saudara tahu nggak? Senjata utamanya Goliat pada waktu itu apa? Kalau orang Surabaya bilang senjata utamanya adalah cangkem atau mulut. Dia hanya mengintimidasi, betul nggak saudara? Wah, kalau kamu bisa perang, nggak usah semuanya. Yang terjago maju ke depan, one by one, you, we, and. Mungkin begitu saudara. Nah, melihat perawakannya, melihat persenjataannya, melihat saudara track recordnya Goliat dalam berperang, jago perang. Semua orang langsung berpikir nggak mungkin untuk bisa mengalahkan dia. Ya nggak saudara? Saudara, padahal Saul sama Goliat itu tingginya nggak jauh beda. Mungkin Saul cuma sedadanya Goliat, saudara. Sebetulnya 1 lawan 1 masih bisa, betul nggak saudara? Saudara, Goliat berhasil mengintimidasi bangsa Israel pada waktu itu lewat perkataan-perkataannya. Saudara, apa yang terjadi? Banyak kesatria kalah karena intimidasi. Bukan saudaraku kalah dalam pertempurannya. Jadi udah jatuh dulu mentalnya di situ. Secanggih apapun senjata yang kita miliki saudara. Tapi kalau mentalnya ini bermasalah. Maka saudara senjata yang hebat tidak akan pernah bisa menghancurkan. Karena yang menentukan bukan senjatanya. Tetapi si pemegang senjata. Who man behind gun. Siapa orang di balik senjata itu? Walaupun senjatanya canggih, senjatanya modern, tapi kalau yang megang gemeteran, tetap gak akurat. Tetap saudaraku menjadi senjata yang gak mutakhir. Saya membaca sebuah sejarah, karena memang saya sangat berfokus di sejarah. Saudara, waktu perang Pearl Harbor tahun 1942, Jepang menyerang Amerika. Dan salah satu kekalahannya adalah Jepang, pesawat Zero Jepang itu berhasil menenggelamkan USS Arizona. Saudara, you tahu USS Arizona itu adalah kapal penghancur yang sangat lengkap pada waktu itu. Salah satunya dia diperlengkapi dengan senjata penangkis serangan udara yang paling mutakhir pada zaman itu. Yang paling saudaraku maju pada zaman itu. Jadi ketika saudaraku ada bom dijatuhkan, pesawat terbang sebelum mendekati, senjata itu bisa merontokkan pesawat-pesawat. Tapi tahu nggak saudara, kenapa USS Arizona dapat tenggelam? Bukan cuma karena mendadaknya serangan Jepang. Tetapi ketika Jepang menyerbu Pearl Harbor, semua tentara Amerika itu pada panik. Katakan panik. Jadi ketika panik saudara, dia tidak bisa dengan akurat mengoperasikan senjata yang mutakhir itu untuk menangkis serangan udara. Jadi makanya bom jatuh dan menghancurkan USS Arizona. Dan sekarang kita bisa lihat di sana monumennya.
Semua tentara panik sehingga tidak bisa mengoperasikan dengan baik senjata yang mutakhir pada waktu itu. Mentalnya sudah jatuh. Jelas saudara? Halo? Jadi saudara, ketika Daud berhasil menumbangkan Goliat, bukan dengan fight one by one, bukan dengan persenjataan yang kuat. Ketika Daud berhasil merubuhkan Goliat dan memenggal kepalanya dan mempertontonkan penggalan kepalanya. Saudara, sejak saat itu ada kesatria-kesatria, ada pahlawan-pahlawan, ada orang-orang yang berhasil menumbangkan Goliat-Goliat lainnya. Daud telah mematahkan batasan. He's breaking the limit. Yang tadinya nggak mungkin, semua tentara langsung berpikir, Daud aja yang bukan seorang tentara, Daud saja yang bukan terlatih berperang, bisa lo ngalahin Goliat. Betul gak saudara? Dan akhirnya banyak para pahlawan-pahlawan Israel pada waktu itu berhasil juga menumbangkan Goliat. Amin. Halo? Jadi saudara, ketika kita berhasil menghadapi satu masalah tertentu, maka percayalah, pasti kita juga mampu menghadapi masalah-masalah apapun yang akan datang kepada kita. Amin. Bilang kanan kirinya, aku punya Tuhan yang besar. Sebentar saya mau difoto. Karena kalau saya lagi khotbah difoto hasilnya aduh gimana ya. Dan yang lebih menyakitkan, gak pernah nyampe ke saya. Saudara, Daud ternyata begini. Sebelum dia menghancurkan Goliat, dia telah menaklukkan tantangan yang menyeramkan dalam hidupnya. Mari kita baca sama-sama di 1 Samuel 17, 36-37. Mari kita baca sama-sama, 1, 2 mulai. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara perhatikan baik-baik. Sebelum Daud menghadapi Goliat, ternyata Daud pernah menghadapi mara bahaya yang lain yang dia temui dalam sepanjang kehidupannya. Daud ini seorang anak remaja yang menggembalakan kambing domba yang jumlahnya bukan ribuan, bukan ratusan, juga bukan puluhan, tetapi cuma berapa? 2 atau 3 ekor. Jadi kalau saudara, penggembalaannya Daud saudara diambil sama singa, dombanya itu diburu oleh beruang, 1 aja berarti tinggal 2. Kira-kira rela enggak saudara? Kalau 1000 mungkin meremata aja, masih banyak yang lain. Tapi karena cuma 2-3 ekor, dia bertanggung jawab sebagai seorang gembala untuk melepaskan anak dombanya dari mulut singa. Sekarang pikirkan saudara, saudara pernah lihat singa? Saudara, saya pernah loh lihat singa yang lagi mangap. Terus saya coba saudara masukkan perut saya yang lebar ini ke mulut singa. Muat. Ini singa di air keras saudara, bukan singa beneran. Di taman safari itu saya masukin, berarti lebar juga ini mulut singa ya saudara. Perhatikan saudara, bayangkan singa yang lagi megang domba dengan digigit. Dia bawa lari domba itu. Terus tiba-tiba Daud mengejar, itu domba gua.
Dia lari saudaraku mengejar singa itu. Bayangin gak ngejar singa? Dan ketika singa lagi membawa dombanya dikejar sama Daud. Singa juga ngeliat, nekat nih orang. Dan saudara tahu apa yang Daud lakukan? Singa telah telah dihajar sama dia. Saudara tahu dihajar? Seorang anak remaja menghajar singa. Itu singa juga mikir. Bahkan saudara dia ambil domba itu dari mulutnya. Dia hajar singa itu. Dia jambak janggutnya. Gak boleh ya. Kira-kira begitu saudara. Bayangin singa. Kadang kita dikejar anjing aja saudara. Udah kayak mau mati kan. Saudara, biasanya orang kalau dikejar anjing, itu mujizat terjadi. Yang gak bisa lari-lari. Yang gak bisa manjat pohon, bisa manjat pohon. Yang gak bisa lompat pagar, bisa lompat pagar. Yang gak bisa lompat got selebar 1,5 meter, bisa terbang lompat. Ciat! Biasanya seperti itu. Jangankan anjing. Saudara lagi mandi, tiba-tiba ada kecoa di kamar mandi juga kita lompat-lompat. Betul gak saudara? Kecoa. Hey come on, ini singa. Daud kejar. Daud ambil dombanya. Daud hajar itu singa. Singa. Bilang kanan kirinya, singa. Halo. Kira-kira berapakah nyawa Daud? Kan ini bukan game yang dia mati ada lagi. Dan bukan hanya itu saudara, beruang. Beruang saudaraku dikatakan juga dihajar. Ya, telah dihajar oleh hambamu ini, beruang. Saya pernah lihat waktu pelayanan di Kalimantan, saya pernah lihat beruang madu saudara. Ini beruang suka yang manis-manis, mungkin beruang ini diabetes kali saudara. Nah beruang ini saudara memang ada yang tajam giginya, tetapi ternyata kekuatan beruang ini di kukunya. Dia kalau sudah mencakar, maka pasti itu daging-daging tercabik. Beruang. Itu juga dihadapi sama Daud, hajar beruang. Mungkin kalau Daud pernah latihan MMA sedikit, dia smackdown, jebret, beruang. Binatang buas lewat. Makanya Daud langsung bilang sama Goliat, singa lewat, beruang kecil, apalagi dia nih, gede badan doang. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang gini, hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke tanganku. Semua bangsa Israel terdiam ketika lawannya Goliat, yang tampil itu Daud, remaja, yang badannya kecil, kulitnya kemerah-merahan kayak saya. Dia tampil. Hari ini kau mati. Daud bilang begini, Tuhan menyertai aku. Amin. Makanya Daud bilang sama Saul, singa beruang lewat. Hari ini Tuhan juga akan menyerahkan nyawa Goliat ini, orang gak bersunat ini, kepadaku. Goliat berkata, emang gua anjing apa disuruh perang sama anak kecil begini? Tapi Daud bilang, hari ini nyawamu diserahkan. Daud cuman ambil apa? Batu. Dia lempar pakai ali-alinya. Itu batu kerikil, kalau kena jidat Goliat gak akan kenapa-napa. Tapi ketika Daud berkata, hari ini Tuhan menyerahkan nyawamu. Tuhan juga berkata, kok saya dibawa-bawa? Kan gak ada perintahnya Tuhan kan? Daud, bunuhlah Goliat. Kan gak ada. Daud tampil sendiri. Dan ketika Daud lemparkan batu pakai ali-alinya,
Tuhan menangkap kerikil itu, batunya itu, dan Tuhan tanamkan di jidatnya Goliat. Tumbanglah dia. Dengar baik-baik, Daud bisa melewati singa dan beruang, bahkan Goliat. Karena apa? Karena Daud telah mengalahkan raksasa. Untuk baliknya yang mana ini? Balik lagi ke slide sebelumnya. Halo? Oh, di atasnya. Yang mana? Oh, ini ya. Dia telah mengalahkan raksasa yang terbesar dalam hidupnya. Yaitu apa? Ketakutannya sendiri. Mungkin singa itu menakutkan. Beruang itu menakutkan. Goliat menggentarkan. Tetapi Daud beres dengan raksasa yang lebih besar daripada Goliat, singa dan beruang. Yaitu apa? Ketakutannya. Dirinya sendiri. Amin. Daud berkata dalam Mazmur 56 ayat 3 sampai 4. Kalau di buku saudaraku Alkitab buku itu ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama 1, 2 mulai. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ini yang terjadi sama Daud. Kenapa dia bisa melewati banyak mara bahaya? Kenapa dia bisa menghadapi singa, beruang dan Goliat? Ternyata dia beres dengan emosinya. Dia beres dengan pribadinya. Dia beres dengan dirinya. Dia telah mengalahkan dirinya. Dia telah melihat Tuhan yang ada bersama dengan dirinya. Dia telah menaklukkan, dia telah menumbangkan sebelum Goliat tumbang. Dia telah menaklukkan dirinya sendiri. Apa itu? Ketakutan. Waktu aku takut, dia tidak lari. Waktu aku takut, dia tidak sembunyi. Waktu aku takut, dia tidak diam. Dia tidak cari hal yang lain. Tapi waktu dia takut, dia justru percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, waktu Daud berkata, aku ini percaya kepadamu, kata ini adalah iman. Katakan iman. Percaya. Saudara, kalau dalam Ibrani dituliskan begini, di dalam kitab Ibrani dituliskan iman, pistio. Saudara, artinya begini, iman itu bukanlah sesuatu yang pasif. Iman itu bukan diam, tapi justru orang yang beriman, orang yang percaya, iman itu aktif bertindak. Jadi saudara, ketika Daud takut, Daud percaya pada Tuhan, maka dari itu dia bertindak. Waktu dia lihat dombanya saudara dimakan sama singa, dia percaya Tuhan menyertai dia. Karena dia percaya Tuhan menyertai, bukan, aduh Tuhan tolong itu domba kita Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lari, Tuhan cepat, enggak diam. Dia menguatkan, Tuhan sertai aku, Engkau yang ada dalamku. Dia lari sama singa, diam, berhenti kau situ, berhenti. Itu singa langsung berhenti. Dia ambil dombanya, terus dia tempelin itu singa. Jangan diulang lagi ya. Itu singa langsung, kan harusnya gue yang makan dia. Itu singa langsung kalah mental saudara. Kena mental langsung. Beruang saudara yang mau pas mau cakar Daud, diam. Diam. Dom. Hei. Saudara, apa ketakutanmu hari-hari ini? Itulah raksasamu. Dengar ya,
orang yang beriman adalah orang yang bertindak. Karena iman dan tindakan itu tidak bisa dilepaskan. Saudara percaya tapi saudara gak bertindak, namanya saudara tidak percaya. Halo? Nah saudara begini, mungkin saudara pergi check up ke dokter. Hasil check up laboratorium saudara itu menakutkan. Semua angka di atas rata-rata. Kolesterol, asam urat, ya, diabetes, semua di angka di atas rata-rata. Tapi angka ini tidak akan turun, justru tetap naik ketika saudara stres menghayati angka ini. Kolesterolku naik, gula darahku naik, semua naik. Atau saudara mungkin cek didapati saudara punya ada cancer. Dan saudara divonis. Umurmu 1 tahun lagi. Ini tergantung dari respon saudara. Saudara punya iman yang mana? Kalau saudara 1 tahun lagi umurku. Langsung saudara teleponin saudara-saudara, kalangan saudara, family. Saya tinggal 1 tahun lagi sis, ampuni saya ya. Halo bro, saya tinggal 1 tahun lagi, saya pamit ya. Terus saudara siapin baju yang terbaik, terus saudara sisiran, atur posisi, pilih-pilih peti. Saya yakin saudara tidak 1 tahun, tapi cuma 2 bulan, saudara pasti langsung meninggal. Saudara yang mempercepat kematian saudara karena ketakutan saudara. Tapi ketika saudara melihat, apa? 1 tahun lagi kata dokter, no. Pujian tadi berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ada dalam diriku menguasai. Oke, sekarang aku kuasai diriku, aku diet yang baik. Saudara saya tiap hari memperkatakan diet. Tapi saudara namanya penggembalaan ya. Belum apa-apa tadi pagi sudah bakmi ya. Udah tawaran ada bakmi, bihun, ketoprak. Aduh saudara. Tapi harus tetap dikendalikan. Saya berdoa supaya nanti siang tidak ada bakmi lagi. Saudara mulai atur pikiran saudara. Saudara langsung enggak, saya punya Tuhan yang besar yang menguasai tubuhku, dia yang berkuasa. Maka saudara sedang menumbangkan ketakutan itu. Dan saudara sedang menghardik Goliat yang mencoba merenggut nyawa saudara. Amin. Hei saudara dengar baik-baik. Di dalam kerajaan surga tidak ada orang penakut. Orang yang takut adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yesus berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tapi kalau saudara masih takut, saudara masih khawatir. Sementara saudara menyembah Tuhan, beribadah berbahasa roh, saudara bersekutu melayani. Tapi kau masih takut, kau masih khawatir. Engkau sedang tidak percaya Tuhan. Selesai. Kau sedang diinjak oleh raksasamu sendiri. Kau sedang dibunuh oleh ketakutanmu sendiri. Bilang sama kanan kirinya, jangan pelototin yang di depan. Saudara dari tadi melototin saya terus. Apakah saya raksasa saudara? Halo, termasuk nih saudara gak punya uang. Saudara takut, aduh gimana ya bayarnya, aduh gimana akhirnya saudara pinjol dan yang lain. No. Itu namanya saudara sedang diikat dengan ketakutanmu sendiri dan cari solusi cepat dan akhirnya saudara terikat. Ayo kalahkan ketakutanmu, itulah raksasamu. Daud telah menghancurkan Goliat terbesar, lebih besar daripada Goliat yang kelihatan di depannya. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Amin. Bilang kanan kirinya, taklukkan Goliatmu hari ini. Apa mungkin bisnismu, ya, usahamu kelihatannya ini besar banget nih, aduh kayaknya gak mungkin. Hari ini hadapi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, jadi ternyata ada satu Goliat terbesar dalam dirinya Daud. Yaitu bukan si Goliat, tetapi pribadinya itu sendiri. Daud berhasil menaklukkan ketakutannya.
Nah sekarang ini, sadar nggak? Setiap kita ini, di dalam diri kita, ada monster-monster. Ada Goliat-Goliat yang saudara dia selalu mengintimidasi kita. Yang tanpa kita sadari, dia selalu membuat kita kalah. Selalu membuat kita gak bisa saudaraku mengalami pertumbuhan. Dan kita justru malah ditaklukkan oleh dia. Bukan kita yang menaklukkannya. Banyak monster-monster itu. Tapi hari ini saya mau ambil satu saja yang ada saudaraku. Yaitu emosional kita. Coba lihat kanan kirinya, dia tampang-tampang emosional enggak saudara? Coba lihat, sambil senyum saudara. Aduh, kayaknya kamu enggak ada deh emosionalnya kalau lagi di gereja. Tapi kalau pas sampai pulang gereja, sampai di rumah, lihat cucian piring, lihat cucian baju, mulai berubah semuanya. Tanpa kita sadari, ada raksasa-raksasa dalam diri kita yang membuat diri kita ini bukannya kita lagi. Makanya saya terinspirasi sama film atau tokoh Avengers yang namanya siapa? Hulk. Itu kata orang Citra. Tapi kalau orang Bekasi bilang Hulk. Saudara, Hulk itu kan saudara manusia biasa yang cupu, keren, betul nggak? Yang kalem pembawaannya, rapi. Tapi saudara di dalam DNA-nya itu ada sebuah DNA yang bisa merubah tubuhnya, pribadinya ketika emosinya tersentuh. Ya enggak? Ketika dia saudara dilecehkan, ditendang, diremehkan, bahkan dianiaya, tiba-tiba emosinya memuncak. Tidak tertahankan, matanya hijau. Bukan karena lihat uang. Dan apa yang terjadi saudara? Hulk ini langsung berubah kan? Wah, badannya jadi besar. Bajunya robek-robek, betul gak saudara? Itu ketika Hulk ya emosi. Berubah. Bajunya robek, semuanya robek. Cuman saya heran, celananya gak robek. Coba cek deh film Hulk. Mungkin saudara pinggangnya pakai karet dia ya. Jadi melar gitu, elastis gitu. Nah saudara, Julianto Simanjuntak menuliskan dalam bukunya saudara, Seni Pemulihan Pohon Keluarga saudara, mengenali monster pribadi. Saudara dia berkata begini, setiap kita memiliki monster atau hal yang menakutkan dan mengganggu dalam diri. Monster itu merupakan area sensitif dalam pikiran kita. Tempat pemicu emosional kita sehingga mudah bereaksi atau terganggu dengan situasi tertentu. Monster ini terbentuk sejak kecil. Disebabkan adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, traumatis atau sangat memalukan. Jadi saudara, emosi dengan emosional itu berbeda. Emosi itu saudaraku hal-hal luar yang menyentuh ke dalam pikiran atau perasaan kita. Sedangkan emosional ini reaksi kita, respon kita, reaksi kita yang keluar dari dalam diri kita ketika emosional kita ini tersentuh. Contoh misalnya, kita sering dimarahin, numpuk amarah dari kecil. Lama-lama saudara ketika ada di masa tua saudara, ketika saudara dimarahin orang, muncul reaksi saudara jadi marah. Nah makanya orang yang emosional itu ada dua kemungkinan. Ada yang emosionalnya berupa ekstrovert, ada juga yang introvert. Ada yang tiba-tiba ketika dia mengalami masalah emosional, dia langsung ngumpet, sembunyi, nangis. Sama saudaraku yang tiba-tiba meledak keluar amarah. Dia nggak suka dan langsung saudara melakukan kata-kata yang kasar atau tindakan perbuatan yang kasar. Jelas di sini. Contoh. Orang nonton film India.
Ketika lagi joget ada yang kakinya ikut. Tapi juga ada orang yang nonton film India, tisu satu bal itu habis setengah. Nangis terus saudaraku nonton India. Nah, begitu juga saudara kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang menyentuh emosi kita dan itu berkaitan juga dengan masa lalu kita, maka meledaklah kita keluar. Emosi. Jelas di sini Bapak-bapak. Paulus sendiri berkata, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku perbuat. Aku tidak pernah bisa melakukan yang baik karena di dalam dagingku ada satu hukum, yaitu hukum daging ini, hukum Taurat ini, yang keluar. Siapakah itu? Emosional kita yang belum dipulihkan, saudara. Bagaimana kita dapat mengalahkan Goliatmu atau monster yang ada dalam daging kita ini, saudara? Yang pertama, jadikan Yesus sebagai Raja. Amin. Berfokus. Saudara kalau menghadap Raja, pasti saudara tidak akan lihat kanan kiri. Firman Tuhan berkata, aku sudah disalibkan. Jadi keakuannya, kedagingannya, saudara tidak lagi hidup. Ketika ini monster mau muncul, ingat, penuhi hidup saudara dengan firman Tuhan, dengan Kristus. Jadikan dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Deklarasikan itu, aku udah milik Kristus. Saudara bukan berarti saya udah bebas. No. Tetapi setiap emosi ini muncul, saya selalu memandang dia. Amin. Saudara tahu binatang gajah? Coba sama-sama sebutkan gajah. Yang keras, gajah. Jangan sambil nunjuk ke depan, katakan saja, gajah. Sekarang saudara pejamkan mata, jangan tidur. Pejamkan mata. Ada seekor binatang yang saya deskripsikan. Binatang ini besar, hidungnya panjang, telinganya lebar, kakinya 4, besar, dan ekornya kecil di belakang. Matanya kecil. Buka mata saudara. Waktu saudara menjamkan mata, binatang apa yang saudara lihat? Gajah. Kalau saudara bilang ikan paus, saya rekomendasi bawa ke dokter psikiater. Gajah. Sekarang bagaimana cara mengusir gajah dalam pikiran kita? Coba pejamkan mata lagi. Baik saudara, kita mau usir gajah dalam pikiran kita. Saya hitung sampai 3, saudara usir gajah itu. 1, 2, 3, usir gajah. Jangan pikirin gajah, usir gajahnya. Siapa yang gajahnya masih ada di pikiran? Angkat tangan. Buka mata, coba jujur, siapa yang masih mikirin gajah? Selama gajah disebut, masih ada di sini. Bagaimana menghilangkan gajah? Pikirkan badak. Amin saudara. Nah saudara kalau saudara langsung berkata, saya kok ngeliat badaknya itu ada belalainya ya Pak. Kita bawa ke psikiater. Artinya gini, emosi ini taklukkan. Lihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya saudara. Kuasai diri dan rendahkan hati. Tubuh kita ini punya siapa? Hidup kita punya Yesus. Tapi tubuh ini bisa kita kendalikan. Makanya saudara salah satunya apa? Kuasai diri dan rendahkan hati. Saudara, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sekalipun kita bisa kalahkan orang itu, tapi tetap rendahkan. Saudara, orang yang congkak itu sangat ditentang sama Tuhan. Saya tadi itu congkak saudaraku, yang waktu saya nyalahin orang. Saya udah emosi.
Saya nggak mau rendah hati. Saya marah-marahin orang. Saya bilang orang itu yang salah. Saya congkak, saudara. Sombong. Akhirnya ketika setelah saya ikut pria, saya ikut parenting, saya datang ke istri anak saya. Saya datang, saya minta maaf. Ampuni papa, nak. Ampuni saya, sayang. Yang ketiga, kuasai diri tetap. Tetapi jangan kasih celah buat iblis menguasai kita. Kita masih bisa emosi gak? Masih. Masih bisa marah gak? Masih. Masih bisa konflik gak dengan istri, dengan suami? Masih bisa konflik gak? Masih bisa marah gak sama karyawan? Masih. Tapi selesaikan segera. Dan jangan beri ruang untuk iblis kuasai kita. Pastikan sebelum matahari terbenam, kita ada pemberesan. Dan jangan beri kesempatan untuk iblis. Itu kadang membuat kita menjadi monster kembali. Yang keempat, saudara, tetaplah hidup dalam sebuah komunitas. Amin. Saya bersyukur, saudara, di dalam pelayanan pria, saya bukan orang yang hebat. Tapi ada orang-orang yang mau menerima saya untuk kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Ada Pak Markus di sini, ada Pak Gideon, ada orang-orang yang mungkin mereka juga punya pergumulan dengan emosi dan emosionalnya. Tetapi ketika kita ada dalam sebuah komunitas kerajaan surga, saudara, maka komunitas ini akan membawa kita lebih fokus kepada Kristus. Sehingga monster ini akan terus terkikis dan tidak akan timbul lagi dalam diri kita. Amin. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pastikan kau punya komunitas kerajaan yang tepat. Yang mau mengalahkan monster-monster dalam hidup saudara, angkat tangannya. Buset, banyak banget ya. Jangan-jangan semua ketika emosional berubah sini jadi gereja Hulk Indonesia. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja. Berdaulat atas kami. Mari angkat tanganmu, taruh tangan kita di belakang kepala kita. Hari ini Tuhan, Kau yang sembuhkan kami dari sakit emosional kami. Engkau yang berdaulat atas kami, Tuhan. Kau yang berkuasa atas kami. Kami mau singkirkan semua, kami mau taklukkan monster-monster itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami menjadi warga kerajaan yang hidup di dalam kerajaan surga. Kami menaklukkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus.
kami taruh hidup kami di bawah kaki Sang Raja hari ini. Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat penuh atas kami Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau yang berdaulat berkuasa. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari angkat tanganmu, katakan Engkaulah Tuhan. Bapak, makasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat apa yang Pak Teta hamba-Mu sampaikan pagi ini Tuhan. Biar apa yang Pak Teta sampaikan pagi ini, pagi hingga siang Bapak, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Hamba berdoa Engkau pakai Pak Teta dalam pelayanannya, dan sebagai gembala, sebagai pengajar. Pakai keluarga ini luar biasa dalam pelayanannya Tuhan. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Saya undang Pak Markus untuk doa berkat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hatimu, izinkan Tuhan berkarya
Yesus, haleluya. Bagimu segala pujian syukur, bagimu segala hormat kemuliaan selamanya. Waktu ibadah sudah selesai, tapi ada satu hal yang Tuhan mau bicara dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan waktu yang sangat baik. Mutiara telah ditabur, jangan izinkan mutiara itu sia-sia. Hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah hambanya yang diutus oleh Tuhan untuk berbicara secara khusus, bukan secara korporat, tapi pribadi lepas pribadi dalam hidup saudara. Saudara perlu sadar, jangan mempertahankan dirimu. Jangan engkau angkuh dan sombong. Engkau jujur di hadapan Tuhan bahwa diri saudara ada monster dalam hidup ini. Masa lalu saudara, itu yang mempengaruhi hidupmu. Hanya itu yang dapat kita terobos, dan itu yang akan menghalangi keberhasilanmu ke depan. Kalau itu kita tidak sembuh, sehebat apapun, itu akan menghalangi hidup saudara. Itulah sebabnya sebelum kita selesai ibadah ini, buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Saudara berkata, ini aku Tuhan, ada monster dalam hidupku, aku perlu sembuh Tuhan. Dan saudara pulang dari tempat ini ketika engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Kalau engkau dengar firman hari ini, jangan keraskan hatimu, Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Mari sekali lagi angkat dua belah tanganmu, katakan, ini aku Tuhan. Izinkan Tuhan untuk melawat engkau, menjamah hidupmu saudara. Dan saya percaya rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan saudara, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Saudara, masa lalumu jangan sampai menghalangi engkau, sehingga itu berbentuk monster di dalam hidupmu dan tidak akan membuat engkau maksimal. Engkau mungkin hari-hari ini berkata, kenapa ya aku seperti ini? Satu hal kita dibukakan hari ini, dan ketika engkau menyadari tentang hal itu, maka Tuhan akan berbicara dalam hidup saudara, dan Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan menjadi Daud yang akan dapat mengalahkan Goliat, dan engkau akan menjadi maksimal Tuhan bawa sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Bapa, terima kasih, berkati hambamu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan, dan bahkan Tuhan sebagai seorang dosen, dan bahkan Tuhan di tengah-tengah keluarga bersama kami dalam tim untuk pemulihan keluarga dan para pria. Tuhan, engkau pakai hambamu Bro Sulis menjadi alat yang luar biasa. Apa yang dikerjakan dibuatnya menjadi berhasil, dan kami diberkati Tuhan pada saat ini. Seluruh jemaat Tuhan kami sungguh diberkati Tuhan. Saudara yang berkata, aku diberkati, aku dan mau menghancurkan semua monster dalam hidupku, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Dan kami akan meninggalkan pulang tempat ini Tuhan, tapi kami mau terus mengidentifikasi, mengintai monster yang ada dalam hidup, tidak berhak lagi untuk bertahta dalam tubuh ini. Itulah sebabnya aku berkata, di dalam nama Yesus keluar, dan aku mau lakukan tindakan iman untuk aku mulai membereskan semuanya itu di dalam nama Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, serta engkau menadahkan tangan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan, berkat damai sejahtera turun dari Bapa Surgawi melalui anaknya Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sulis dan semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.